Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan menjelaskan kaitan dengan WhatsApp yang masuk yang begitu banyak. Mereka tidak meyakini bahwa seseorang bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mimpinya. Jadi mereka mengatakan Muhammad Qasim itu bohong, sesat, ya, dan menyesatkan banyak orang karena mustahil Allah bisa bertemu dengan seseorang manusia walaupun itu dalam bentuk mimpi. Baiklah, kami akan menjawab berbagai pernyataan tersebut. Jawaban ini kami akan tinjau dari dua sisi, ya. Pertama, sebelum menjawab inti daripada pertanyaan tadi, kami akan menggambarkan dulu bagaimana keadaan dan kondisi, situasi atau gambaran mimpinya Muhammad Qasim saat bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini poin-poin gambaran mimpinya. Poin pertama, semua mimpiku sangat jelas, seolah-olah benar-benar terjadi dalam kehidupan nyata. Poin kedua, saat terbangun, saya menyadari bahwa ternyata itu hanya mimpi yang indah. Namun, Muhammad Qasim berharap selalu bersama dengan Allah dan baginda Nabi Muhammad SAW. Poin ketiga, warna-warni yang saya lihat dalam mimpi tersebut belum pernah saya lihat dalam kehidupan nyata di dunia ini. Yang poin keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa sering muncul dalam mimpiku. Saya tidak pernah melihat Allah dengan mata, ya. Jadi Muhammad Qasim tidak mengatakan dia melihat Allah dengan mata. Walaupun di balik tabir, ya, saya hanya melihat bahwa merasakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ada di atas ars dan saya mendengar suaranya di balik tabir. Poin berikutnya, suara itu terkadang turun dari langit atau saya akan melihat cahaya yang luar biasa terang dan terkadang suara yang luar biasa akan datang dari cahaya yang luar biasa tersebut. Setiap kali saya melihat cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala, mata saya menjadi terpaku. Tidak mungkin untuk menggambarkannya. Saya tidak bermaksud mengatakan bahwa cahaya itu adalah Allah, melainkan cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah versi megahnya cahaya yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Muhammad Qasim berprasangka bahwa cahaya yang bersuara itu adalah ciptaan Allah, jadi bukan Allah itu sendiri. Poin berikutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh melampaui segalanya untuk digambarkan sebagai cahaya, dan Dia adalah pencipta cahaya. Poin berikutnya adalah bahwa suara Allah juga sangat luar biasa, penuh dengan begitu banyak belas kasih dan kemurnian yang jauh melampaui dugaan dalam kata-kata. Dan suara Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam mimpiku jauh melampaui eksistensi manusia. Dan suaranya tidak memiliki kelemahan atau kehabisan napas saat berbicara. Poin berikutnya, dalam setiap mimpi, saya merasa bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dekat kepada saya daripada bagian depan otak saya dan pembuluh darah leher saya. Allah tidak pernah berbicara kepadaku dengan keras. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga tidak pernah meninggikan suaranya dengan kemarahan atau berbicara kepada saya dengan cara yang kasar. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu berbicara kepada saya dengan sangat lembut dan damai meskipun saya membuat banyak dosa setiap hari. Allah dan Nabi Muhammad SAW
tidak pernah memaksa saya untuk mengikuti ajaran. Dan itulah mengapa saya mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad SAW lebih dari segalanya. Poin berikutnya, Allah dan Nabi Muhammad SAW berbicara dengan saya dalam bahasa Urdu, dan itulah bahasa utama saya. Muhammad Qasim mengakhiri pernyataan kaitan dengan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mimpinya adalah sebagai berikut. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi dan utusan Allah yang terakhir. Saya hanyalah umat Nabi Muhammad SAW dan saya menyaksikan bahwa laknat Allah atas pendusta. Nah, saya kira jelas sekali gambaran dari mimpinya, sehingga rekan-rekan sekalian bisa mengambil kesimpulan bagaimana dalam mimpi Muhammad Qasim ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dari satu sisi. Sisi kedua adalah untuk membantah seolah-olah manusia mustahil bertemu dengan Allah dalam mimpinya. Alim ulama terdahulu, ulama-ulama besar yang namanya dikenal luas dan bukunya menjadi rujukan umat Islam, itu pernah bermimpi bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Abu Hanifah pernah bermimpi bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada dalam kitab Fikih Al-Akbar. Kemudian ada Imam Ahmad bin Hambal yang juga pernah bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini juga masih dalam kitab Fikih Al-Akbar. Kemudian dalam kitab Ihya, bahwa Imam Ahmad telah bermimpi melihat dan mendengar suara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulama juga pernah bermimpi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, melihat Allah dan mendengar. Saya kira sudah sangat jelas terbantah daripada berbagai tuduhan dan pernyataan teman-teman sekalian yang menganggap bahwa mimpi Muhammad Qasim berdusta. Kita buktikan poin terakhir. Katakanlah Muhammad Qasim itu ngarang-ngarang mimpinya, karena misalkan dia pernah membaca kitab-kitab ulama terkait dengan mimpi ini. Katakanlah begitu ya, meniru atau mencontek. Ada satu yang bisa dibuktikan ini adalah mustahil, yaitu alhamdulillah saat ini sudah lebih dari 45 mimpinya terbukti, dan mimpinya mimpi yang berat, besar, dan sifat global, yang mustahil mimpinya dapat dari setan dan ngarang-ngarang. Katakanlah mimpinya yang terbukti di bulan Maret ini adalah mimpi lama Muhammad Qasim yang mengatakan bahwa Perdana Menteri Imran Khan itu nanti akan banyak masalah, banyak ketidakpuasan, akhirnya masyarakat banyak yang melakukan demo dan sebagainya, ya, protes dan sebagainya. Akhirnya diadakan pemilihan ulang. Kemudian dalam pemilihan ulang ternyata terpilih lagi. Nah, ini sudah terbukti di bulan Maret ini. Imran Khan ada mosi tidak percaya, kemudian akhirnya dipilih ulang dan ternyata menang kembali. Ini mimpi terakhir yang terbukti. Jadi sudah lebih dari 45 kali mimpinya.